Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kita ingin tahu dulu sebetulnya apa yang terjadi di PSSI dan untuk itu kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Sekretaris Kemenpora, Gatot Dewa Broto, yang pernah menjadi anggota tim pembenahan Persepak Bola Indonesia atau lebih dikenal tim 9 yang dibentuk saat Kemenpora membekukan PSSI. Pak Gatot, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leonard, selamat pagi para pemirsa Metro TV. Ya, Pak Gatot, ini memutus generasi mafia di PSSI. Sudah ada beberapa pengakuan yang kita lihat, kita dengar bahwa memang ada pengaturan-pengaturan skor dan berbagai bentuk pelanggaran lain yang terjadi di tubuh PSSI. Dan itu kalau sederhananya kita sebut mafia. Sebetulnya mafia ini berapa banyak sih Pak Gatot di dalam tubuh PSSI? Apakah memang sangat dominan sehingga susah sekali untuk diberantas? Atau seperti apa kalau Anda boleh bercerita, Pak? Ya, terima kasih Mas Leonard. Jadi tim 9 itu dibentuk oleh Pak Menpora, Pak Imam Nahrawi. Pada SK-nya itu adalah di awal bulan November 2015. Bekerja awalnya hanya 3 bulan, kemudian diperpanjang jadi total menjadi 4 bulan. Salah satu core yang paling penting adalah pada suatu saat saya masih ingat di bulan Maret itu kami mengundang atau kedatangan seorang mantan runner. Runner itu yang menjalankan, mengeksekusi untuk sebuah pengaturan skor. Kami itu kaget. Ibarat ketuanya adalah Pak Ugroseno, ketua kami tim 9. Ibaratnya hari setelah itu tuh hampir semua anggota itu nggak bisa tidur. Ada Pak Yunus Yusfia, ada Mas Imam Prasojo dan sebagainya. Karena betul-betul yang namanya konon kabarnya isu-isu tentang masalah pengaturan skor itu ternyata ada. Ibarat orang mengatakan itu kayak bau kentut, susah dibuktikan tapi bisa dicium, tapi ada. Jadi poinnya saat itu adalah kami ingin untuk menjalankan tugas seperti Satgas sekarang, tapi kami gagal. Karena ternyata waktu itu pressure dari mana-mana sangat tinggi sekali, bahkan kami diancam oleh PSSI akan dilaporkan kepada FIFA. Gitu. Ya. Kalau melihat apa pengalaman Anda, Pak Gatot dulu, apakah memang cukup misalnya kalau sekarang kan akan menyelenggarakan kongres luar biasa, intinya adalah mengganti ketua umum dan karena juga pelaksana tugasnya ternyata ditetapkan sebagai tersangka meskipun kejahatannya sedikit berbeda. Kalau melihat ini, apakah memang cukup hanya mengganti pimpinan-pimpinannya saja atau memang harus ada pembersihan total di tubuh pengurus PSSI, Pak Gatot? Pertanyaan ini sama dengan yang pernah ditanyakan oleh rekan-rekan wartawan pada saat Pak Edi Rahmayadi mundur. Waktu itu saya katakan kalau hanya kepala sukunya saja mundur, sementara gerbongnya sama, ya sapi mawon, nggak ada gunanya. Jadi concern kami adalah ya harus dirompak. Ya mungkin nggak total 100% ya, tapi dominan hampir 80% itu digantikan, nggak semuanya buruk ya. Jadi poinnya harus betul-betul itu mumpung momentumnya tepat, Satgas sudah efektif, dan yang kedua juga concern masyarakat tentang pembinaan sepak bola itu sudah nggak ada pilihan lain. Makanya pada saat tanggal 26 Desember 2018, saya diperiksa oleh Satgas. Sebelum diperiksa saya sempat bercanda dengan penyidik. Pada penyidik yang memeriksa saya itu pangkatnya tinggi. Beliau itu mantan Wakapolres Gorontalo. Lalu saya tanya, Bapak serius ini? Loh kenapa Pak Gatot? Wah kalau nggak serius saya nggak mau, nanti hanya untuk retorika saja. Oh saya serius. Nggak tahunya sehari setelah itu ada penangkapan di Halim. Gitu. Jadi kalau melihat ketegasan ataupun komitmen dari Satgas Anti Mafia di PSSI ini, Pak Gatot percaya bahwa masalah di PSSI bisa diselesaikan ya? Insya Allah satu sisi bisa diselesaikan. Karena naik turunnya prestasi sepak bola di Indonesia diantaranya adalah ya karena tidak terungkapnya, tidak bisa diatasinya masalah mafia bola. Kalau itu bisa diatasi, insya Allah Indonesia itu sudah ditargetkan oleh FIFA, itu harusnya kita itu lead untuk di Asia Tenggara gitu. Baik. Satu yang terakhir, apa yang mungkin akan paling susah untuk dihadapi ataupun diselesaikan kalau kita mau membuang mafia di PSSI ini, Pak Gatot? Kalau itu nggak susah,
Karena buktinya seperti misalnya Pak Joko Driono itu orang mengatakan selama ini untouchable. Orang yang susah tersentuh kan gitu ya. Ternyata bisa. Yang susah bukan masalah itu. Yang susah itu bagaimana menghadirkan orang-orang baru di PSSI. Karena yang berhak memilih itu bukan pemerintah, bukan masyarakat, tapi voter. Nah, bagaimana bisa merubah mindset voter bahwa yang hadir ini harusnya adalah tampil beda. Oke. Itu yang susah, tapi harusnya bisa ya kalau memang punya kemauan Bisa. ya Pak Gatot ya. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Gatot Dewa Broto Terima untuk kasih, cerita Mas Anda. Leonard. Ya, terima Semoga kasih, Metro TV. sepak bola kita membaik. Selamat pagi Pak Gatot. Ya, terima kasih. Ada cerita Bang Gaudens dari Pak Gatot, tapi terus terang saya jujur agak skeptis kalau melihat betapa lamanya mafia sepak bola ini sudah menjerat sepak bola nasional. Apa bisa sekarang kita bersihkan? Ya, ibarat kanker sepak bola itu ya. Mafia itu kan ibarat kanker di dalam tubuh PSSI. Ya. Kalau hanya permukaannya saja yang yang dibersihkan tanpa melakukan penyinaran sampai ke akar-akarnya, ya tumbuh lagi. Itulah yang terjadi. Tadi saya katakan mafia sepak bola Indonesia itu sudah mulai ada pada tahun 1970. 80, 90, tahun 2000 itu mafia itu selalu muncul tetapi tidak pernah Tangkap. Pernah diusut, hampir diusut, tetapi dilepas lagi orangnya. Karena memang pada saat itu tidak ada aturan hukum yang bisa digunakan untuk menjerat para mafia ini. Peraturannya tidak ada waktu itu? Oke. Nah, sekarang ini yang dipakai itu adalah undang-undang suap. Yang sudah ada sejak lama undang-undang ini, tetapi baru disadari sekarang, gitu. Baru dipakai sekarang. Nah, apa yang terjadi sekarang ini kita harus berterima kasih kepada saksi kunci ya, whistleblower yang bernama Bambang Suryo, mantan manajer klub Liga 3 Perseka Metro FC. Liga 3 ya? Ya. Dialah yang pertama kali mengungkapkan seluruh persoalan pengaturan mafia ini kepada tim 9. Nah, di dalam surat dia yang dikutip media massa itu antara lain disebutkan bahwa para agen pemain asing itu bagian dari mafia itu. Bagian dari mafia itu yang mengatur skor. Bahkan yang terjadi di Indonesia itu diatur dari luar negeri. Negara-negara yang terlibat itu mereka tinggal di Cina, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, India, bahkan sampai di Bosnia Herzegovina. Jadi mereka itu ada di sana. Yang ada di Indonesia ini kaki tangannya. Nah, perjudian sepak bola ini atau suap menyuap ini, pengaturan skor ini terkait dengan judi online, judi daring ya. Nah, inilah pangkal soalnya. Mestinya setelah bisa mendiagnosa persoalannya, ya ke depan itu harus bisa diatasi. Nah, cara mengatasinya bagaimana ya tidak ada jalan lain. Seluruh mereka yang saat ini berada di PSSI ya harus mengundurkan diri atau dipecat gitu. Oke, pertanyaannya hanya ada dua sebetulnya. Yang pertama, mau atau tidak nanti kita memecat orang-orang yang terbukti bersalah. Lalu yang kedua, bisa atau tidak kita menemukan orang-orang baru yang punya kemampuan dan bersih. Akan kita jawab selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, sebelum dijawab pertanyaan saya yang tadi, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, Pak Golden. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak Ondo, pendapat Anda Pak. Iya, kalau kita mau memotong generasi, pertanyaannya siapa? Karena ketuanya dan wakil ketuanya sudah tidak ada. Yang ada itu sudah kotor. Jangan kita membersihkan kaca, pakailah kotor. Ini akan buram, tidak terlihat ada apa di balik sana. Saya menyarankan semua peraturan perihal PSSI itu ditinjau ulang. Contoh, ketua PSSI tidak boleh rangkap dan diperketat. Jadi dan bukan orang partai. Tidak boleh mundur. Baru terpilih jadi ketua PSSI, mendaftar jadi gubernur, kemudian mundur. Nah ini harusnya dipidana yang begini. Kemudian bila syarat untuk menjadi esko dan lain-lain, itu jangan harus lebih kurang 5 tahun berada di bola. Ini ya dia lagi nanti yang ada di situ. Saya menyarankan untuk voter dibuka kesempatan yang independen, bukan orang PSSI. Supaya ada yang sebagian yang bersih di situ. Jadi kalau nanti yang urus KLB ini
orang-orang itu juga sama aja bohong. Saya sangat kecewa ini sebagai pecandu bola. Saking kecewanya saya jadi Ahok aja jadikan di situ ketua PSSI. Atau kalau perlu naturalisasi aja gitu loh. Karena pemainnya boleh naturalisasi ya ketuanya naturalisasi aja gitu. Siapa tahu masa tidak ada orang Indonesia yang sanggup, Pak Ondo? Ya karena peraturannya, Mas. Karena di peraturan itu hanya orang-orang yang sudah berkecimpung di bola berapa tahun baru boleh. Ini yang kita makanya saya bilang buka yang independen gitu loh. Oke. Kalau mengubah peraturan Pak Ondo, kalau mengubah peraturan PSSI itu nanti apa tidak dianggap intervensi ya Pak? Karena kan kalau beberapa kali kasus terkait PSSI kita juga terikat dengan statuta FIFA atau aturan internasional yang lain, Pak Ondo. Ya FIFA itu akan bisa mendengar karena ini kita darurat loh. Ini saya menganggapnya ini sudah darurat, jadi dibuat peraturan darurat untuk membuat KLB gitu loh. Ya. Dan peraturan yang ada tuh dirubah gitu. Kalau nggak begini lagi, DL lagi, dia lagi nih. Oke, berarti harus berani mengubah ya. Terima kasih Pak Ondo Silitonga sudah berpendapat dari Bekasi, Jawa Barat. Di belakang Pak Ondo ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Claudius, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak. PSSI ini ngurusi sepak bola. Iya. Sepak bola ini organisasi massal yang sangat politis. Dengan akal-akalnya nanti ada mania-mania yang dampaknya luas. Nah ini bukan cuma nyangkut orang, tapi nyangkut duit yang banyak. Dan selama ini sudah dikuasai oleh mafia dan dibiarkan dikuasai oleh mafia. Bahkan negara sendiri pun ikut judi dengan Toto nasional dulu. Jadi membasmi mafia bola sekarang ini harus tuntas. Aturan-aturan yang tidak beres kayak misalnya 5 tahun harus esko 5 tahun. Ini adalah buatan. Ini sama seperti persis zaman Presiden Soeharto, calon presiden harus yang punya pengalaman. Ya tidak pernah ada yang punya pengalaman. Ini goblok sekali ini kita ini. Nggak usah takut sama FIFA kalau kita benar. Ini memang harus dibersihkan sampai tuntas. Kalau tidak ya PSSI ini jadi ajang jual beli suara juga. Kalau bisa membersihkan itu Pak Nugroho, apakah kita bisa menemukan juga orang-orang baru yang sama sekali belum pernah berkecimpung di PSSI? Karena pertanyaannya kan kembali lagi ini bukan sesuatu yang mudah. Apakah orang-orang yang benar-benar baru itu bisa menyelenggarakan persepak bolaan ini Pak Nugroho? Pak, kalau orang yang betul-betul manajer yang baik, saya ingat Pak Mahfud dulu jadi Menteri Pertahanan, dia bilang saya tidak sanggup belum pernah jadi caleg. Gus Dur jawabnya karena kebetulan saya sahabatnya Gus Dur, itu jawabnya enak. Saya belum pernah jadi presiden bisa jadi presiden kok. Jadi itu mitos-mitos yang diciptakan untuk menghalangi pembersihan. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau bisa ya menemukan orang baru ya Pak Nugroho. Saya aja bisa kok kalau dibilang. Oke. Asal berarti saya jujur, lurus. Yang penting jujur dan lurus ya. Baik, terima kasih Pak Nugroho untuk pendapat Anda dari Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Bambang dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Ya, kita pantas mengapresiasi terkait membongkar sarang mafia di tubuh PSSI. Ini gimana disinyalir sudah berpuluh tahun lamanya sudah mengendap di situ sehingga prestasi persepak bolaan atau PSSI kita memang tidak seperti yang diharapkan. Ini momentum bagus di era Pak Jokowi bahwa PSSI ini benar-benar akan dibenahi dan benar-benar akan dikelola secara profesional. Jadi saya melihat sebenarnya bangsa ini kan punya tokoh-tokoh atau sumber daya manusia yang bagus, artinya yang benar-benar berkomitmen tinggi untuk mengembangkan keolahragaan khususnya persepak bola. Di situ ada nama Erick Thohir, ada nama Basuki Cahayapurnama maupun yang lain. Ini saya rasa ke depan akan ketika kasus mafia ini dituntaskan dalam KLB nanti kan beliau-beliau ini saya rasa pantas untuk menduduki sebagai ketua umum PSSI. Ini bahwa PSSI ini kan aset bangsa, pertaruhan bangsa dan negara kita di mata internasional. Bayangkan ketika suguhan PSSI persepak bola ini ditonton puluhan ribu manusia.
bahkan jutaan melalui media elektronik. Nah, kemudian di situ juga bertumbuh kembangnya ekonomi di tempat pertunjukan persepak bolaan itu dilakukan. Sehingga ini benar-benar menjadi pertaruhan bangsa dan negara. Saya benar-benar apresiasi ketika kasus mafia PSSI ini benar-benar diungkap dan dituntaskan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Anton dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pak Anton, selamat pagi. Pak Anton dari Maumere, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi juga Pak Nugroho di Jakarta itu, rajin sekali, mantap. Ya, silakan Pak Anton. Jadi saya ingin jelas Pak, ya Bung ya, mendingan ini di zaman Orde Lama itu ya, Genepo itu Indonesia bisa menahan Uni Soviet Row ya. Itu menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa diurut oleh orang-orang yang sederhana, biasa-biasa aja. Itu ya, tapi karena semangat Jepangnya yang begitu tinggi. Oke. Di zaman Orde Baru, nama-nama seperti Nurdin Halid, itu konyol banget. Kemudian berjalan terus. Dan di zaman Orde Baru, itu olahraga di Indonesia ini identik dengan pejabat yang menangani itu. Ya. Jadi ada dua hal penting yang membuat sepak bola Indonesia ini tidak bisa maju-majunya. Pertama, ada unsur politisasi dalam sepak bola Indonesia itu. Yang kedua, ada urusan bisnisnya. Itu. Oleh karena itu, apa solusinya? Saya pikir Erick Thohir itu, saya setuju dengan Pak Bambang tadi itu ya. Erick Thohir itu orang muda, dia pernah memiliki Manchester City. Dia orang muda yang punya integritas diri yang kuat, bagus. Dia mempunyai komitmen yang bagus, dia bersih. Sepak bola itu sudah menjadi industri. Bung Leo, itu harus diingat seperti itu. Bahwa sepak bola ini bukan amatiran lagi, ya. Dan asetnya sepak bola Indonesia itu sungguh sangat luar biasa. Ya, bagaimana minat orang Indonesia dalam sepak bola internasional maupun di dalam negeri. Jadi saya pikir bahwa KLB itu segera harus dilakukan sebelum pemilu. Pilih orang yang benar-benar, pilih Erick Thohir itu. Oke, itu aja Bung. Baik, terima kasih Pak Anton di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak. Para pemirsa kelihatannya sudah gemas ini Bang Gauden. Cuma kembali lagi pertanyaannya, yang pertama, bisa tidak benar-benar membersihkan mafia itu? Karena yang namanya mafia itu kan banyak orang mengatakan seperti gurita. Itu tangannya, kakinya sudah kemana-mana. Kita mau menemukan gambaran besarnya mungkin butuh waktu, butuh usaha yang besar. Lalu yang paling penting yang kedua, menemukan orang baru yang benar-benar bersih, tapi punya kemampuan. Bagaimana Bang? Ya, untuk menjawab itu kita coba scanning persoalan PSSI selama ini. Kalau kita lihat ya, harus terus terang kita katakan bahwa Ketua Umum PSSI itu adalah politisi dan jenderal. Bergantian itu. Politisi dan jenderal. Selalu ya? Selalu itu. Bahkan di Orde Baru itu harus dari Golkar. Karena itu terkait dengan yang disebut Pak Anton tadi, terkait dengan politik. Mereka itu pasti untuk strategi pemenangan pemilu sesungguhnya. Karena sepak bola ini disukai orang banyak. Nah, kemudian itu bergantian antara politisi atau jenderal, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam setiap pemilihan ketua umum itu selalu ada politik uang. Jadi sangat kental aroma politik uang, walaupun belum ada pembuktian di pengadilan itu belum ada, tetapi aroma itu sangat kental. Karena itu para pengurus itu kecenderungannya itu ingin supaya sering-sering dilakukan KLB. Pergantian ketua umum supaya sering-sering ada politik uang di sana. Nah, kalau terjadi pemilihan pemimpin ketua umum PSSI itu, mereka senang sekali kalau calonnya banyak. Karena pasti peluang transaksinya lebih besar. Peluang uang ajaib lebih banyak begitu. Mestinya kalau kita mau revolusi PSSI itu ya dua soal itu tadi. Jangan sekali-sekali mengambil politisi. Karena penyakit itu udah terbukti dari Orde Baru sampai sekarang. Gitu kan. Jangan ngambil jenderal, apalagi kalau sudah masih aktif gitu. Pasti dia sibuk. Gitu. Nggak bisa. Biarkan sepak bola dikelola oleh profesional.
profesional di dalam mengelola organisasi persepak bolaan itu tidak harus seorang yang tahu sepak bola, tidak harus seorang yang pandai bermain bola, tetapi yang paling penting adalah manajerialnya paham tentang organisasi. Itu yang dibutuhkan. Kalau kita melihat beberapa kali kan juga sebelum ini sebenarnya ada endusan bahwa ada praktek pidana penyuapan atau pengaturan skor, tapi kita tidak hampir nggak pernah tahu ujungnya, Bang. Karena di tengah jalan konon katanya penegak hukumnya mulai agak masuk angin begitu atau yang lain-lain. Nah, kalau melihat kasus ini begitu besar, apakah memang kita bisa yakin bahwa Satgas Mafia anti mafia sepak bola ini benar-benar bisa sampai ke ujungnya? Lalu pertanyaan berikutnya, di ujungnya ini konon katanya juga suka diatur untuk kemudian memutuskan hukuman yang ya hanya sekedar formalitas. Bagaimana, Bang? Ya, selama ini kan yang tadi saya katakan banyak yang ditangkap, banyak diperiksa, tetapi persoalannya pasal apa yang digunakan tidak menemukan pasal. Nah, sekarang baru digunakan pasal penyuapan. Nah, kalau dulu itu mau menggunakan pasal anti korupsi, tapi mereka bukan penyelenggara negara. Tidak merugikan negara. Tidak merugikan negara, karena bukan penyelenggara negara. Sekarang itu menggunakan pasal penyuapan. Langkah apa yang paling dekat harus kita laksanakan? Kita bahas di bagian berikut, Bang Gaudenz dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini, Bang Gaudenz, kalau bicara konkret perbaikan PSSI adalah salah satunya Kongres Luar Biasa. Nah, pertanyaannya adalah Kongres Luar Biasa ini harus dilakukan sebelum pemilu atau harus menunggu setelah pemilu? Ya, Kongres Luar Biasa itu sudah diputuskan oleh Komite Eksekutif EXCO dalam rapat hari Selasa malam ya. Mereka sudah memutuskan harus digelar KLB. Dan sesuai dengan statuta PSSI, KLB itu baru bisa digelar 2 bulan setelah diputuskan akan diselenggarakan KLB, baru bisa digelar 2 bulan. Karena itu ada tahapannya. Yang pertama itu akan dibentuk minimal ada 2 badan yang akan dibentuk oleh EXCO itu. Yang pertama itu badan penyelenggara KLB dan juga badan banding KLB itu sendiri. Itu berarti kalau 2 bulan dari hari Selasa kemarin itu berarti setelah 17 April setelah pemilu. Nah, tentu nama-nama yang disebut tadi itu, katakanlah Erick Thohir itu setelah pemilu dia tidak terikat lagi dengan politik kan. Jadi dia bisa fokus. Semakin banyak pilihan pada saat itu. Dan yang paling penting tadi ya lagi-lagi, kalau bola itu dikelola dikaitkan dengan politik, memang tidak akan maju-maju. Walaupun kita tahu misalnya di AC Milan, pemilik AC Milan itu adalah pernah menjadi presiden Italia. Tetapi ketika dia menjadi presiden Italia itu dia melepaskan seluruh seluruh jabatannya di bola klub gitu. Nah, paling bagus pengurus PSSI sekarang itu tidak boleh terlibat lagi. Walaupun mereka yang di dalam EXCO kemarin itu yang menentukan KLB itu hari Selasa mereka rapat, tetapi secara moral mereka sudah tidak dipercaya lagi. Karena apa? Karena patut diduga mereka juga menjadi bagian dari persoalan. Jadi PSSI itu sendiri menjadi bagian dari persoalan persepak bolaan Indonesia. Kalau diganti semua begitu, katakanlah lebih dari 80%, itu ada stok-stok orang yang cukup baik untuk menggantikan mereka? Leo, terlalu banyak orang baik di Republik ini yang belum turun tangan ya. Karena apa? Karena di dalam aturan yang ada di persepak bolaan itu, terutama di statuta PSSI itu dibuat sedemikian supaya tidak ada orang luar bisa masuk. Nah, persoalan ini harus diterobos. Siapa yang menerobosnya? Ya KLB itu sendiri ya. Kita tunggu saja sama-sama KLB itu dan bagaimana kemudian perbaikan terjadi di PSSI ya. Terima kasih sudah hadir di sini, Bang Gaudenz. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bang. Pemirsa, dengan pembenahan tata kelola dan upaya penegakan hukum terhadap mafia sepak bola tuntas, pecinta sepak bola tanah air patut mengapungkan optimisme bahwa kelak sepak bola negeri ini akan bergelimang prestasi. Lewat prestasi yang gemilang, kebanggaan dan rasa nasionalisme pada Indonesia akan terwujud. Semoga itu segera terjadi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.